Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawadah dari Prodi Tiaut 1. NIM saya 2003000012. Dosen pengampu saya Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Bapak Muhammad Soleh MPD. Yang saya hormati, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak. Yang pertama yaitu pertanyaannya, menurut saudara, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Jika iya, uraikan alasannya. Jika tidak, uraikan sebabnya. Menurut pendapat saya, ya demokrasi itu kan merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi dari suatu negara berada di tangan rakyat dari negara itu sendiri ya. Nah, kalau menurut saya pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini belum berjalan dengan baik ya. Kalau dalam sistemnya sudah berjalan dengan baik karena dari demokrasi terdahulunya sebelum-sebelumnya terus demokrasi, kemudian demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Orde Baru, dan sampai sekarang demokrasi reformasi yang sampai saat ini sudah berjalan lebih baik. Namun secara prakteknya itu masih belum berjalan dengan baik ya, karena merujuk pada buku Memperdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi karya Ahmad Sanusi, terdapat 10 prinsip dalam demokrasi Pancasila. Dari 10 prinsip itu masih ada beberapa poin yang belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh adalah poin demokrasi dengan hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui ya, setiap manusia mempunyai suatu hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari orang tersebut. Misalnya saja, hak untuk hidup. Pada kenyataannya, masih banyak kasus pembunuhan yang terjadi. Nah, selain itu, juga masih marak kasus penyiksaan terhadap anak yang berujung pada kematian. Oknum-oknum tersebut seakan tidak menghargai hak hidup orang lain, dan ini tentu saja melanggar HAM dan tidak sesuai dengan poin demokrasi dengan hak asasi manusia. Lalu apa yang kita lakukan untuk menjadikan demokrasi Pancasila dapat berjalan dengan semestinya? Ya, tentu saja kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, ada baiknya jika tidak mengikuti suatu kegiatan yang menyimpang dari Pancasila. Ya, kesimpulannya yaitu untuk saat ini Indonesia belum berjalan baik ya. Kita merujuk kepada demokrasi Pancasila pada saat ini. Jadi ketika negara kita mau berjalan, demokrasinya berjalan dengan baik, ya kita harus merujuk kepada Pancasila, dasar-dasar Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kenapa Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara? Ada beberapa alasannya kenapa Pancasila itu dijadikan dasar filsafat negara. Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberikan judul pidatonya dengan nama Philosophisch Grundslag daripada Indonesia Merdeka, yaitu alasan pertamanya pada pidato Soekarno. Dan yang kedua, menurut Nur Bakri, Pancasila adalah hasil permenungan mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Hasil perenungan itu sesuai dengan ciri-ciri pemikiran filsafat, yakni koheren, logis, inklusif, dan spekulatif. Alasan ketiga, menurut sastra Prateja, Pancasila menjadi ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
dapat disimpulkan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Baik, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara membina kesadaran berkonstitusi di tingkat SD atau MI. Bagaimana bentuknya dengan kita mengajarkan anak-anak SD atau MI untuk berkonstitusi kepada negaranya. Yang pertama, sebagai guru bisa kita mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, dari situ banyak ya, guru bisa menyampaikan bahwa kewajiban kita tinggal di suatu negara. Jadi kita berkewajiban untuk mentaati suatu sistem peraturan yang ada di negara tersebut ya. Nah, dan kemudian kita bisa kasih contoh pembentukan berkonstitusi kepada negara dengan mengajarkan upacara hari Senin yang biasa kita sebut upacara bendera merah putih gitu kan. Nah, dari situ kita bisa ambil hikmahnya anak-anak untuk bisa menghormati bendera sang merah putih. Nah, kesadaran dan kesediaan untuk menghormati sang merah putih sebagai bendera negara dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain menyimpang sang merah putih pada tempat yang tepat dan baik, memberi hormat pada saat sang merah putih sedang dinaikkan atau diturunkan, dan tidak merusak sang merah putih dengan alasan apapun. Itu mungkin contoh ya dalam bentuk prakteknya ya, mengadakan upacara hari Senin. Kemudian mengajarkan, membacakan suatu undang-undang dasar di suatu forum agar anak-anak sudah mengetahui bahwa kita sebagai warga negara punya aturan, ya, aturan yang sudah diatur oleh undang-undang suatu negara. Kemudian kita juga bisa membentuk kesadaran akan peran kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara secara baik dan benar dengan perwujudan perilaku sehari-hari, antara lain menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan berpartisipasi dalam memperkarya dan mengembangkan bahasa Indonesia. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan keempat. Jika negara mempunyai kewajiban, maka apa hak negara dari warga negaranya? Uraikan dengan merujuk Undang-Undang Dasar 1945. Sudah dijelaskan ya di pasal 27, ada di ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lanjut, pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal berikutnya, pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, pasal-pasal ini secara umum membahas mengenai kedudukan setiap warga negara atas negaranya ya. Nah, ya, baik, saya ambil contoh untuk upaya bela negara, misalkan menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Yang kedua, bisa membentuk keluarga yang sadar hukum. Yang ketiga, bisa meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekolah. Yang keempat, bisa kesadaran untuk mentaati tata tertib sekolah dan lain-lain sebagainya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kelima. Sebutkan apa saja pilar-pilar demokrasi. Yang pertama, pilar-pilarnya itu ada demokrasi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima,
demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ya, mungkin berikut 5 jawaban yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memenuhi ujian tengah semester saya. Terima kasih untuk Dr. Soleh yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan jawaban dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari jawaban saya. Saya akhiri. Audio Jungle. Assalamualaikum